Seorang warga di Kelurahan Kebalen, Bapelen, Bekasi, Jawa Barat bernama Ikhwan Sahab berusia 27 tahun tewas seusai disiksa di Kamboja. Diketahui korban disiksa hingga tewas lantaran tidak memenuhi target selama bekerja di sebuah perusahaan scam atau tempat yang berupaya menipu masyarakat melalui link atau telepon. Hal itu disampaikan oleh adik korban Subiantoro kepada awak media pada Jumat 18 April 2025. Subiantoro menjelaskan penyiksaan itu berlangsung hingga 2 hari. Dijelaskan oleh Subiantoro, penyiksaan hari pertama kakaknya dikategorikan ringan. Namun di hari kedua, kakaknya disiksa lebih berat jika dibandingkan hari pertama. Informasi tersebut dikatakan oleh Subiantoro atas keterangan dari kakaknya sebelum meninggal dunia. Komunikasi terakhir dirinya dengan korban yakni saat Ikhwan tiba-tiba sudah berada di rumah sakit setelah sebelumnya disebut pingsan karena disiksa. Berdasarkan informasi dari korban sebelum meninggal, Subiantoro menuturkan penyiksaan itu dilakukan antara lain oleh bos perusahaan dengan panggilan alam yang diketahui merupakan orang Indonesia asal Manado. Tidak hanya itu, penyiksaan juga dilakukan oleh sekitar 15 orang lainnya yang belum diketahui apakah karyawan dari perusahaan yang sama atau pihak eksternal. Dilaporkan jenazah mengalami luka lebam di bagian mata, tangan, kaki, tubuh bagian belakang, dan Subiantoro juga menjelaskan ada juga luka seperti luka bakar pada tubuh kakaknya pada bagian kepala. Bahkan kakaknya dilaporkan juga mengalami pendarahan otak diduga lantaran disetrum hingga dipukuli. Subiantoro mengungkapkan akibat penyiksaan itu korban mengalami sejumlah luka hingga kemudian dikabarkan staf KBRI Kamboja telah meninggal dunia pada Senin 14 April 2025 pagi waktu setempat. Jenazah kemudian dilaporkan akan dikebumikan di Kamboja. Udah berapa lama kerja di sana, Bang? Ya di sana itu dia udah setahun, kemarin Februari setahun. Kerja apa yang Abang tahu? Dan sempat cerita ke keluarga dia di sana kerja sebagai apa ya? Emang dia jujur sih, dia ngomong kerjanya itu sebagai scam. Marketnya itu orang Indonesia. Gitu. Scammer. Ya. Dari awal pun dia ngomong emang kerjanya itu scammer. Nggak di judul, nggak di ya yang lain-lain itu enggak. Waktu dia ngomongnya scammer. Pas awal-awal bulan apa ya? Itu dia bilang kayak gitu. Tapi dari awal dia berangkat itu bilangnya itu dia resmi diberangkatin dari perusahaannya dia yang dulu gitu, dimutasi lah ibaratnya ke Kamboja. Bilang ke orang tua seperti itu ya, mungkin karena orang tua apa namanya biar nggak khawatir gitu ya, jadi almarhum ngomongnya begitu. Terus untuk saat ini apa ya, dari pihak keluarga sudah ada komunikasi sama kementerian atau KBRI, dan jenazahnya nanti bagaimana, apakah dipulangkan atau tetap dikubur di sana? Sudah konfirmasi juga ke KBRI sih, udah ngomong. KBRI kan udah menjelaskan mau dipulangkan atau mau dimakamkan di sana. Nah, saya juga udah sepakat sama keluarga, sama orang tua gimana maunya. Terus kata bapak saya, udah dimakamin di sana aja karena prosesnya itu cukup lama, 2 minggu. Hal itu terkendala sama biaya juga nggak, Mas? Kalau sama biaya, iya biaya juga, karena biayanya itu besar, sekitar ratusan juta. Kemarin KBRI pun udah merincikan semua biayanya. Itu total habis sekitar 200 jutaan. Selama almarhum sakit gitu di rumah sakit itu saya terus yang ngabarin, saya terus video call sama susternya. Itu pun saya video call lewat suster, terus teleponan sama suster, chatan lewat suster. Itu hanya saya yang bisa, orang tua udah nggak mampu gitu. Awal itu dia ditemuin sama polisi Kamboja. Katanya polisi Kamboja itu lagi patroli karena di sana itu lagi ramai kejahatan. Jadi kan polisi Kamboja itu patroli nemuin almarhum dalam kondisi yang mengenaskan, istilahnya ya. Ya itu pun polisi pun udah ngiranya itu almarhum udah nggak ada pas ditemuin di jalan. Tapi pas dibawa ke rumah sakit sama polisi, rumah sakit mengkonfirmasi, ngejelasin kalau dia itu hanya koma, belum meninggal. Dia itu hanya koma, masih bisa diselamatin. Ya
alhamdulillahnya susternya baik. Susternya itu bilang kakak Anda itu udah 2 hari koma di rumah sakit ini dan baru sadar sekarang. Jadi bilang gitu, dia itu sadar, langsung ditanyain sama susternya nomor yang bisa dihubungi. Mas melihat luka-luka yang terparah di bagian mana aja, Mas? Itu di tangan, di kaki, kepala, sama di bokong sini paling parah. Perempuan. Kalau di kepala parahnya itu pendarahan otak. Di kepala itu ada pendarahan di otak. Itu susternya ngejelasin itu udah pendarahan total. Sepertinya tidak memungkinkan untuk disembuhkan. Susternya bilang gitu. Kalau dioperasi pun taruhannya nyawa juga. Kalau dari informasi keluarga, apa benar almarhum itu selama bekerja itu selalu dianiaya di sana? Awal dari dia berangkat itu baik-baik aja. Video call sering gitu. Video call masih sering, teleponan masih sering. Hanya 1 bulan ini aja. Dia itu seperti itu. Ya sih, semuanya itu diusut. Kayak agen yang memberangkatkannya dari sini, terus agen yang nerima di sana, istilahnya sindikat itu diusut semuanya sama. Yang paling penting yang eksekutornya itu di sana itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.